Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang video pembelajaran mata kuliah Teknologi Web Service pertemuan 4 yang akan membahas tentang RESTful Web Service. Oke, sebenarnya apa sih RESTful Web Service ya? Yang sering kita bahas atau kita dengar ya, istilah web service. Kita lihat nih, REST adalah kepanjangannya Representational State Transfer ya, atau suatu gaya arsitektur perangkat lunak atau aplikasi ya, atau bisa juga disebut dengan teknik pengkodingan ya, dalam menyediakan resource atau sumber daya pada REST server ya, serta dapat diakses dan ditampilkan resource atau sumber daya tersebut dari sisi klien atau user yang meminta aksesnya ya. Itu mungkin pengertian dari REST. REST ini adalah bagian dari API yang penerapannya sangat luas sekali ya. Oke, kita lihat di sini ada gambaran umum dari web service ya, atau REST server ya. Kita lihat di sini. User ketika melakukan aktivitas dari pengaksesan suatu halaman web ya, baik dia melalui mobile apps, mobile application, atau web application ya, ini melalui platform yang berbeda ya. Alurnya seperti ini. User meminta request sumber daya atau request resource ya melalui HTTP protokol, kemudian diterima oleh server klien dari aplikasi yang diakses oleh user ya. Misalkan si user sedang mengakses apa nih ya, aplikasi X misalkan ya. Ketika user meminta sumber daya resource terhadap REST server, tidak langsung masuk ke dalam REST server itu sendiri, tetapi dia melalui dari server klien dari aplikasi yang sedang diakses oleh si user ya. Dari server klien ya, request user tersebut diteruskan ya, request HTTP-nya diteruskan melalui protokol HTTP ke REST server ya. REST server lah yang mengolah apakah resource yang diminta oleh user ini bisa diteruskan atau bisa ditampilkan ya atau tidak. Jika misalkan ada ya dan sesuai aturan, maka REST server akan mengembalikan request berupa HTTP response ya kepada server klien, tentu saja ya, server dari aplikasi yang sedang user pakai. Kemudian ditampilkan juga di dalam user interface-nya si user ya. Ditampilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tampilan HTML. Itu merupakan alur dari cara user meminta request sumber daya atau resource kepada REST server. Dan yang harus diingat adalah REST server sendiri itu bukan database ya. Jadi bukan database. Jadi jangan disalahartikan ketika user meminta data ya terhadap suatu REST server atau REST web service ya. Itu REST sendiri bukan database. Jadi dia hanya sebatas arsitektur perangkat lunak yang menyediakan resource ya. Jadi nanti datanya itu database-nya ya, yang menghubungkan antara user dengan database yang diminta terhadap REST server, penghubungnya adalah REST server. Oke, itu gambaran awalnya. Untuk lebih jelas lagi, saya kasih gambaran lagi. Mungkin kita sering melakukan ini ya, transaksi ini. Ini adalah ilustrasi REST web service pada transfer antar bank, pada proses transfer antar bank. Kalau misalkan kita pernah melakukan transfer antar bank ya, mungkin kita tidak asing lagi nih, yang sebenarnya kita sedang mengakses API REST server ya, REST web service gitu ya. Contoh, misalkan si user sedang mengakses suatu m-banking pada smartphone-nya ya, misalkan saya contoh ya, saya tidak menyebutkan merek ya, m-banking bank B ya pada smartphone-nya. Kemudian dia ingin melakukan transfer antar bank ya, antar bank dengan bank yang berbeda ya. Semua pasti dari kita sudah pernah melakukan transfer antar bank ya.
Ketika kita melakukan login terhadap aplikasi mBanking di Bank B ya, ini ya, kemudian memilih pilihan menu antar bank, transfer antar bank, maka di situ akan muncul daftar bank ya yang terhubung dengan service-nya dari bank yang ditunjuk dari mBankingnya Bank B gitu ya. Jadi ya, dari mana datanya yang didapat ketika kita memilih suatu bank yang dituju ya, misalkan bank yang dituju adalah Bank A ya, dengan nomor rekening sekian ya. Ketika kita memilih Bank A dan nomor rekening sekian, maka data-data muncul ya, data-datanya muncul di aplikasi mBanking Bank B-nya ya. Data-data seperti nama pemilik ya, kemudian nomor rekening ya kan, itu muncul secara otomatis, padahal kita hanya menuliskan atau memilih daftar bank kemudian nomor rekening ya, tanpa menuliskan lengkap atau menginputkan lengkap nama pemilik rekening, tapi dia muncul otomatis. Dari mana datanya ya, alurnya seperti apa ya. Jangan disalah artikan bahwa aplikasi mBanking Bank B itu bisa masuk ke dalam database Bank A secara langsung ya. Tidak seperti itu alurnya ya. Jadi alurnya seperti ini ya. Aplikasi mBanking Bank B ya meminta request kepada REST web service ya, API-nya dari database-nya Bank A ya. Jadi ya, dari Bank A itu menyediakan arsitektur perangkat lunak berupa REST web service ya, untuk dapat diakses oleh aplikasi manapun yang meminta data atau meminta sumber daya atau resource dari database-nya Bank A. Jadi permasalahannya adalah bukan aplikasi mBanking Bank B yang langsung mengakses database Bank A, bukan, tetapi melalui perantara, yaitu perantaranya adalah REST web service. Itu kira-kira gambaran dari REST web service ya. Jadi dia sebagai arsitektur perangkat lunak yang menyediakan resource ya terhadap database atau data ya yang dibutuhkan oleh pihak lain ya. Jadi ini nggak cuma satu nih, misalkan ada aplikasi mBanking B, aplikasi mBanking C, banyak aplikasi mBanking yang bisa mengakses atau yang bisa meminta resource data dari Bank A ya, tanpa harus terhubung langsung ke database-nya Bank A ya. Jadi melalui sumber daya atau aplikasi perangkat lunaknya yang disebut dengan REST atau penghubung gitu ya. Jadi inilah yang memudahkan kita ketika kita melakukan transfer antar bank, kemudian membayar pulsa listrik via mBanking ya kan, kemudian apalagi membeli tiket kereta ya kan. Dari mana datanya dia mengakses data melalui REST service gitu ya. Jadi bukan aplikasi ini canggih dapat menembus database ke berbagai perusahaan yang dituju ya kan, membeli token listrik ya kan, langsung masuk ke database-nya PLN, tidak seperti itu, tapi melalui REST web service. Itu gambarannya. Kemudian dari protokol HTTP itu ya, ada beberapa metode atau request method yang biasa dipakai di REST web service, yaitu get, post, put, delete. Kalau get itu mengambil atau membaca resource atau sumber daya ya, post menambah atau membuat resource, put memperbaharui, delete menghapus ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita hanya membahas konsep sederhana tentang implementasi get, post, put, dan delete ya. Kemudian bagaimana implementasinya? Kita lihat ya, di sini ada kebutuhan toolsnya. Yang pertama kita membutuhkan web server ya. Sebagai contoh ini yang dipakai adalah SAM, kemudian framework code igniter dan library REST ya. Dapat diunduh di GitHub, Ardisaurus dan si REST server. Kenapa? Karena di sini code igniternya itu berbeda dengan code igniter yang biasa yang udah ada di GitHub ini yang sudah ada REST server controllernya ya. Jadi udah ditambahkan REST server controller. Ini bisa diakses ya, situsnya di sini.
Oke. Kemudian kita akan coba mengimplementasikan RESTful web service yang sederhana, konsep HTTP method tadi yang get, put, post ya, kemudian delete ya. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu database dengan nama member ya, DB member, kemudian buat tabel namanya member seperti ini. Ya, database namanya DB member. Ini ya. Struktur dari tabel member bentuknya seperti ini. Strukturnya ini ya, dengan primary key integer pada ID ya. Kemudian langsung isi data di browse. Nah, bentuknya ini. Setelah database tercipta ya, kita akan tes ya bagaimana penerapan dari pengambilan resource pada database ya dengan teknik REST web service. Yang pertama kita harus lakukan adalah pada text editor kita harus punya dulu yang tadi saya bilang adalah REST server atau CI yang sudah memiliki REST controller ya. Jadi ketika kita download tadi ya di GitHub tadi, maka nanti akan ada di application ini ya, di libraries controller namanya REST controller ya. Kalau CI biasa tidak ada, jadi kini harus kita kopikan ya, REST controller. Inilah yang berfungsi untuk implementasi REST service ya. Kemudian setelah itu, sebelum kita masuk ke coding, ada beberapa yang harus dikonfigurasi ya. Pertama adalah file database ya. Karena kita akan mengakses DB member, database member, maka di sini pada database.php ya, database-nya tertulis adalah db_member ya, dengan DB drivernya secara otomatis MySQL ya, MySQL. Kemudian baru kita lihat, kita akan membuat file controller baru ya di folder controller ya. Namanya REST member ya. Kalau REST server bentuknya seperti ini ya. Kalau yang belum ada ya silahkan dibuat. Kalau yang sudah ada ya berarti tidak masalah, tinggal di running aja. Ini REST server. Ya, isinya hanya function index dan dia meload ya helper untuk URL. Dan view-nya akan yang tampil adalah REST server. Ini di dalam folder view ya. Di dalam folder view akan ada file namanya REST server. Ini REST server ya. Jadi untuk menjalankan REST servernya seperti apa nih ya? Secara singkat nanti akan dijalankannya seperti ini ya. Ketik di browser ya, localhost REST server, ini adalah nama project kita ya, silahkan diganti. Setelah di running nanti hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini ya. Ketika kita diklik ini ya, ini adalah tampilan untuk pengaksesan API di database ya, yang sifatnya RESTful web service ya. Kalau kita klik yang lain ya tampilannya kayak gini gitu ya, ini secara otomatis. Ini REST server ya. Kemudian kita akan buat lagi controller lagi ya, namanya REST member. Ini REST member. Inilah tempat kita ya secara user ya untuk dapat mengakses dengan beberapa metode HTTP yang tadi ya, get, kemudian ada lagi post, kemudian put, kemudian delete. Ini ya. Untuk delete, put, kemudian post ini akan diimplementasikan di pertemuan ke-5 ya, dengan tools, dengan bantuan tools, yaitu toolsnya Postman namanya. Untuk video pertemuan kali ini ya, saya akan membahas aja tentang get, karena get lah yang bisa terbaca di browser ya, permintaan pengaksesan datanya. Ini adalah sintaks atau script dari REST member. Kita lihat di sini ya. Dia membutuhkan pemanggilan dari libraries REST controller. Ingat, REST controller ini yang nggak ada di CI biasa. Jadi kita harus punya nih namanya REST controller file, kemudian taruh di libraries ya, karena dia sifatnya kan library.
Kemudian REST member ini seperti biasa di struktur penulisan code igniter, ya, nama kelas ini menggunakan huruf besar, ya. Ini REST member akan mengextend REST controller yang tadi kita panggil, ya. Berarti nanti REST controller, REST member, ya, akan memiliki sifat REST controller. Dan kita lihat turun ke bawah di sini ada construct, ya, construct config. Parameter config akan berisi nilai REST, ya, dari REST controller yang function construct-nya juga REST, ya. Kita lihat di sini tuh, ya, sama kan, ya, file construct-nya REST seperti ini, REST, ya. Maka kalau misalkan ada, ya, REST controller-nya, ya, maka dia akan secara otomatis meload, ya, file database, ya. Ini, ya, database, ya. Terus langsung kita akan mengakses apa, misalkan filenya yang function yang akan diakses metodenya adalah get, ya, get, ya, untuk pembacaan atau mengambil data, ya, get, ya, tadi, ya. Kita lihat di sini ada variabel ID. Jika ID, ya, get ID ini dari pemanggilan di URL di browser. Jika ID-nya kosong, maka yang akan tampil adalah seluruh data member, seluruh data yang ada di file member atau tabel member. Kalau tidak, maka atau ada isinya ID itu, ya, variabel ID ini terisi dari parameter ID yang ada di browser, maka yang akan tampil adalah yang diisikan saja ID-nya, ya, ini member, ya. Kemudian ini adalah pemanggilan dari variabel member berdasarkan yang mana yang kondisinya, apakah dia ID-nya ada atau tidak, gitu, ya. Kemudian 404 ini adalah ciri khas dari pemanggilan atau HTTP request, ya. Biasanya harus seperti ini. 404 ini adalah kode status dari HTTP protokol, ya. Kita bisa ngeceknya di REST controller, ya. Kalau 404 itu apa? Misalkan, ya, di sini banyak, ya. 404 berarti HTTP not found, ya. Kalau misalkan tidak ditemukan, ya. Kalau 200 beda lagi kode-kodenya, ya. Kalau 200 itu apa? Misalkan 200 itu HTTP oke, gitu, ya, misalkan. Jadi untuk get kita bisa coba langsung akses nih, contohnya, ya. Di sini kita ganti REST member, ya, untuk controller REST member. Ketika tidak ada ID yang diinputkan di sini di browser, ya, di address bar, maka yang akan tampil adalah semuanya, seluruhnya. Ini dia. Yang akan tampil kalau ininya kosong, yang akan tampil adalah keseluruhannya, pengaksesan datanya yang diminta. Resource yang ditampilkan adalah seluruhnya. Tapi kalau ada ID-nya yang kita ketik, maka yang akan tampil adalah yang ID yang kita sama dengan, nah, gini, ya, ID sama dengan 2. Maka ID 2 aja yang tampil. Kalau 3 aja yang tampil. Itu get, ya, pengambilan atau pembacaan data, gitu, ya. Kemudian kalau post, put, dan delete ini kita akan bahas dengan tools, ya, tools Postman. Ini ada di pertemuan ke-5, pertemuan selanjutnya, tapi saya akan bahas sedikit tentang scriptnya, codingannya. Di sini untuk post adalah ada pengiriman data, ada variabel array. Seperti biasa, ciri khas dari script di code igniter adalah untuk pengiriman data biasanya, ya, kita tampung dalam suatu variabel yang namanya variabel array, ya. Ini variabel namanya variabel data nih, variabel arraynya. Isinya ID, nama member, email, nomor telepon berdasarkan inputan yang kita kirim. Misalkan nih ID, nama member, email, nomor telepon, gitu, ya. Kemudian di sini ada variabel insert, akan menginsert secara otomatis, ya, ke tabel member isian dari ini variabel array yang ini. Isiannya akan diinput atau disimpan secara otomatis ke tabel member. Kalau berhasil, ya, maka dia akan muncul nih kode statusnya 200. Tadi kita sudah lihat, ya, kode status adalah HTTP oke kalau yang 200.
Tapi kalau gagal, maka yang akan muncul adalah fail atau kode statusnya dari HTTP protokol 502. Kita lihat 502 kode statusnya apa ya. 502 itu adalah HTTP bait gateway ya. Ini bisa, tentu saja bisa kita rubah ya, tergantung kebutuhan. Itu POST. Kalau PUT ya, kita lihat PUT sama seperti POST ya. Ini PUT ya, kita lihat di sini untuk melakukan pembaharuan data atau pengupdatean data ya. Kita lihat ininya sama, menggunakan array, cuma bedanya kalau yang POST itu insert, kalau yang PUT adalah update ya. Ini update berdasarkan data yang dikirim ya. Ini dia ya. Kode statusnya sama 200 dan kode gagalnya ini sama 502. Untuk delete, penghapusan data menggunakan script delete ya. Berarti ada post, ada insert, ada update, ada delete ya. Mendelete tabel member berdasarkan ID yang ditunjuk atau ID yang dipilih ya. Kemudian dia akan mengembalikan respons. Kalau misalkan sukses, maka yang akan muncul adalah kode statusnya HTTP oke ya. Kalau gagal ya berarti yang tadi ya, sama seperti yang post, put, dan delete gitu ya. Itu kalau gagal. Baik, itu mungkin gambaran sedikit tentang RESTful Web Service ya, yang sebenarnya penerapannya sangat luas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang video pembelajaran pertemuan 5 mata kuliah Teknologi Web Service yang akan membahas tentang pengujian RESTful Web Service ya. Kita lihat pada pertemuan 4 kemarin ya, kita sudah membahas tentang HTTP request method pada protokol HTTP. Di situ ada metode GET, POST, PUT, delete ya. GET untuk mengambil data, POST untuk menambah atau membuat resource, kemudian PUT memperbarui resource, delete untuk menghapus resource. Pertemuan 4 kemarin adalah sebelum atau materi sebelum pertemuan 5 ya, yang saling berkaitan dengan pertemuan 5. Jadi pertemuan 4 dan 5 itu saling berkaitan ya skripnya. Kalau di pertemuan 4 kemarin kita sudah mencoba untuk metode GET di browser, maka POST, PUT, delete akan dicoba dengan suatu tools yang bernama Postman ya. Kita lihat di sini kebutuhan tools yang digunakan adalah SAM. Kita sudah pakai ya di pertemuan 3. Kemudian kita harus menginstal Postman atau tools untuk menguji RESTful Web Service. Kemudian Postman ini bisa di-download, linknya ada di materi ya, materi pertemuan 5. Di situ tergantung dari kebutuhan PC ya. Kalau misalkan Linux, Windows, kemudian 32 bit ada, 64 bit juga ada. Silakan di-download dan diinstal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, pada pertemuan 4 kemarin ya, kita sudah membahas ini nih, sudah mengecek bagaimana menjalankan RESTful Web Service pada browser ya. Sebagai contoh, ini kita sudah tes di pertemuan 4 kemarin untuk mengambil seluruh data. Bagaimana caranya dengan metode GET ya. Ketika kita hanya ingin mengambil ID yang nomor 2 saja contoh ya, maka tinggal menambahkan simbol tanda tanya ID dan sama dengan 2 ya. Kalau misalkan 3 ya 3 gitu ya. Kalau ingin semuanya ditampilkan ya cukup controllernya aja, maka nanti semuanya akan tampil. Itulah metode GET yang kemarin kita sudah bahas nih ya. Ini metode GET
ya, dengan menggunakan ID parameternya. Kalau kosong, maka dia akan menampilkan seluruh data. Kalau ada isinya, ya, else selain itu, ini dikasih ID parameternya, maka akan menampilkan data berdasarkan ID yang dikirim, gitu ya. Itu metode get. Oke, kita langsung aja ke Postman. Di sini Postman tampilannya seperti ini. Ketika sudah di-download dan diinstal, tampilannya seperti ini ya. Kita akan coba pertama adalah menggunakan metode get. Di sini tampilannya seperti ini. Kita bisa explore ya. Di pertemuan 5 kali ini saya hanya membahas secara global saja penggunaannya. Bisa dieksplor, bisa dikembangkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan, karena RESTful Web Service adalah ilmu yang sangat luas ya penerapannya. Ini contoh sederhana dengan metode get sekarang ya. Kita lihat di sini metode get, ada menu parameter, authorization, headers, body, pre-request, test, ada seperti ini, ada body juga ya. Sekarang kita akan coba mengetes metode get ya, menampilkan seluruh data. Oke, sebelumnya saya akan menonaktifkan dulu ini tampilannya. Ini pilih metodenya get. Kemudian ini sama persis pemanggilannya dengan di browser, kemudian kita klik send untuk menguji, maka akan tampil seperti ini. Tuh, ID ada 3 ya. Ini adalah sesuai dengan database yang ada di database. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi membuka database, cukup Postman ya, maka secara otomatis terhubung sesuai dengan script yang kita sudah ketikkan di pertemuan 4. Itu metode get. Kalau ingin menambahkan parameter, jika yang ditampilkan hanya nomor 2 aja, maka di sini ada menu params atau parameter. Kita ketikkan key-nya itu ID, kemudian value-nya mau nomor berapa yang ditampilkan, 2 misalkan contohnya ya. Ketika diklik send, maka nih di sini secara otomatis akan muncul nih secara otomatis ya di alamat, sama seperti di browser nih tuh. Nah ini ya tampilannya seperti ini ya, sama kan di Postman juga sama. Kita klik send, maka akan munculnya nomor 2 saja. Kalau misalkan nggak mau ya ini dihapus aja, dihapus. Kemudian ini secara otomatis key-nya hilang. Diklik send, maka yang akan tampil adalah keseluruhan datanya. Itu metode get ya untuk mengambil data. Kemudian kita akan coba metode post atau menambah data. Metode post di sini ada params, parameter, authorization, headers, body. Maka kita membutuhkan body karena inputannya akan dikirimkan ke database ya, maka kita membutuhkan suatu form. Nah, pilih body, kemudian di bawahnya submenunya pilih X www form are len coded ini ya. Kemudian bisa diketik di key, ada 4 atribut yang kita inputkan. Ini diketik manual ya, ID, kemudian nama member, email, sesuai dengan atribut yang mau kita inputkan. Kemudian value-nya kita akan coba memvaluekan 4 ya, karena di sini yang sudah ada kan 3 nih, 1, 2, 3. Coba kita tes 4, Rio Budiman, namanya, emailnya segini, nomor teleponnya segini. Diklik send, maka akan muncul seperti ini, Rio Budiman ID. Setelah berhasil, kita akan coba tes lagi dengan metode get. Tampilkan datanya, apakah Rio Budiman sudah masuk ke dalam database. Nah, tampil, berarti ada 4 ya, seperti ini ya. Kalau misalkan kita ingin menambah data, tidak sengaja terklik, ini sudah masuk ke data ya dengan ID 4, kemudian kita nggak sengaja klik send lagi ya, maka nanti Postman pun memiliki validasi inputan ya. Dia tidak bisa ya, tidak bisa untuk menginputkan kembali ya. Sorry, ini kita ganti dulu metodenya post. Nah, ini metode post dengan ID yang sudah sama. Nah, dia muncul seperti ini, error ya. Tidak bisa. Kita lihat keterangan errornya apa. Nih, ya sorry. Duplikat entry, karena primary key sudah ada nih, jadi nggak bisa di input lagi kalau datanya sama ya. Itu metode post. Jadi Postman juga menyediakan fitur validasi inputan gitu ya.
Oke, itu post. Sekarang kita ke put untuk mengupdate data ya. Put sama dengan post ya. Sekarang kita akan coba, oke tadi post ya, post kita cek dulu. Ini adalah script dari post nih, index post functionnya, kemudian ini post, ini kiriman, post kiriman data, ID, nama member, email, nomor telepon, value nya dikirimkan ke tabel member berdasarkan array data yang isinya ini gitu ya. Kalau post menggunakan insert. Nah sekarang kita akan bahas yang put ya. Put, di sini ada put dan ini scriptnya ya. Sekarang kita ke postman ya. Tadi pengujian untuk get dan post sukses ya, artinya tidak ada yang trouble. Sekarang kita akan coba menguji put, apakah ada trouble di sini. Kita akan tes yang nomor 4 tadi ya, si Rio Budiman. Kita akan coba ganti namanya menjadi Rio aja, seperti ini dengan metode put ya. Kita klik send. Nah hasilnya seperti ini. Nah ternyata metode put yang kita ketikkan scriptnya itu masih memiliki trouble. Kita memiliki trouble, berarti kita akan melakukan troubleshooting untuk mengecek apakah kondisi pengujiannya supaya berhasil diuji di postman ya. Itu harus dicek terlebih dahulu apakah postman-nya tidak tidak membaca data script yang diinputkan pada alamat seperti ini berhasil atau tidak ya. Kita cek dulu dari scriptnya ya. Kita lihat di sini ini metode put ya. Metode put itu temannya adalah update karena untuk mengupdate data. Nah kalau kita lihat di sini metode put emang hampir sama dengan post, cuma masalahnya di sini tercetaknya post. Otomatis untuk proses troubleshootingnya untuk metode put di sini kita ganti menjadi put ya, bukan menggunakan post. Kalau post maka dia yang terjadi adalah ID-nya ada, cuma datanya tidak terkirim karena di sininya put, di sininya post. Kita rubah ini troubleshootingnya ya, put, kemudian temannya adalah update ya. Kemudian kita akan coba lagi di sini. Kita akan tampilkan dulu dengan metode get keseluruhan data. Nah, ini ya keseluruhan data. Tadi yang kita rubah karena kosong jadi ID-nya 0, nama member 0, email 0 karena ini masih trouble di metode put. Tapi kita sudah melakukan troubleshooting ya, ternyata scriptnya untuk bisa dapat terbaca dan running di postman harus ada penyesuaian script ya. Oke, sekarang kita akan coba dengan metode put ya. Metode put kita ganti menjadi put, kemudian value nya kita ganti menjadi 0 ya. Terus kita kasih Budiman seperti awal lagi ya. Di sini nih ID nya 0, nama member, kemudian email masih 0 kan karena kita tadi ada trouble dan sudah dilakukan troubleshooting. Kita akan ganti supaya ada isinya, diklik send. Nah sekarang sudah ada isinya. Terus kita akan tampilkan lagi dengan metode get keseluruhan data tanpa ada kondisi. Nah ini ya, jadi yang tadi 0 berubah menjadi ada isinya ya. Kemudian sekarang kita akan delete ya. Tadi get udah, post udah, put udah. Sekarang kita akan coba melakukan troubleshooting atau pengujian pada fungsi delete atau function delete. Apakah ini berhasil ya pengujiannya pada postman atau malah tidak terbaca di postman ya, tidak diketahui scriptnya oleh postman. Kita coba sekarang metode delete, kita pilih delete. Kemudian kita pilih yang Rio Budiman, masih sama dengan ID, nama member ini yang akan kita delete dari data yang di bawah. Kemudian kita klik send. Oke, tampilannya keterangannya adalah sukses ya. Kemudian kita akan tampilkan data lagi keseluruhan dengan metode get. Kita klik send, maka data semula berubah menjadi 3, kembali seperti semula. Yang tadinya 3 berubah menjadi 3 kembali
ya. Tadi kita udah menambahkan data menggunakan post, memperbaharui menggunakan put, kemudian mendelete atau menghapus data menggunakan delete. Baik, itulah sekilas tentang materi pembahasan pertemuan 5 tentang implementasi pengujian pada tools Postman untuk metode HTTP get, post, put, delete ya. Ini masih bisa dikembangkan lagi, masih banyak yang bisa diolah lagi ya. Mahasiswa bisa mengembangkan kembali ya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.